Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Wulandari, penulis buku pemrograman dasar. Kali ini kita akan belajar mengenai algoritma. Kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini meliputi kompetensi 3.1 menerapkan alur logika pemrograman komputer, kemudian 4.1 menerapkan alur logika pemrograman komputer. Algoritma adalah urut-urutan langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Cara penulisan algoritma. Yang pertama adalah dengan menggunakan kalimat, dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Contoh yang pertama, algoritma membuat secangkir kopi. Yang pertama, siapkan cangkir. Masukkan 1 sendok kopi ke dalam cangkir. Masukkan 2 sendok gula ke dalam cangkir. Masukkan air panas ke dalam cangkir. Aduk kopi dengan sendok. Kopi siap untuk dihidangkan. Selesai. Contoh kedua, permasalahan. Terdapat 2 buah gelas A dan gelas B yang berisi larutan berwarna. Gelas A berwarna merah, gelas B berwarna biru dengan volume yang sama. Bagaimana cara menukarkan isi kedua gelas tersebut? Penyelesaiannya adalah agar pertukaran larutan di kedua gelas dilakukan, kita memerlukan 1 gelas bantu untuk menampung sementara. Misalkan gelas ketiga tersebut gelas C. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tuangkan larutan dari gelas A ke gelas C. 2. Tuangkan larutan dari gelas B ke gelas A. 3. Tuangkan larutan dari gelas C ke gelas B. Cara penulisan algoritma yang kedua adalah dengan menggunakan pseudocode. Deskripsi dari algoritma pemrograman yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan mesin. Struktur pseudocode. 1. Judul, berisi judul algoritma. 2. Deskripsi, berisi deklarasi variabel atau konstanta. 3. Implementasi, berisi inti algoritma. Dan di bawah ini adalah contoh penulisannya. Cara penulisan algoritma yang ketiga adalah dengan menggunakan flowchart, suatu standar untuk menggambarkan urutan langkah dalam suatu proses. Setiap langkah dalam algoritma dinyatakan dalam sebuah simbol dan aliran. Contoh simbol flowchart atau diagram alir adalah sebagai berikut. Macam-macam diagram alir. Yang pertama adalah diagram alir sekuen. Bentuk diagram alir yang mana aliran program tidak ada yang membentuk percabangan. Perintah program dijalankan secara urut dari awal sampai akhir. Yang kedua, diagram alir kondisional. Bentuk diagram alir yang mana aliran program terdapat perintah yang memungkinkan arah aliran program mengalami percabangan. Yang ketiga, diagram alir iterasi. Bentuk diagram alir yang mana aliran program perintah yang memungkinkan suatu perintah diulang-ulang. Anak-anak, berikut adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan. 1. Buatlah flowchart untuk menghitung total pembayaran dari pembelian seorang pelanggan toko. Dalam masalah ini ada ketentuan. Apabila pembelian pelanggan tersebut sama dengan atau melebihi 100.000, maka pelanggan mendapat diskon 10%. Gunakan struktur keputusan. 2. Buatlah flowchart untuk menghitung luas lingkaran. 3. Buatlah flowchart untuk menghitung konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di seri pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.